Kak. Meninggal karena terjadi penganiayaan. Dibuktikan dengan hasil otopsi yang menyebutkan bahwa saudara Asna meninggal akibat pendarahan pada bagian kepala dan sebagian bagian leher yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Di samping itu ada luka perkenaan senjata tajam pada bagian tangan dan sebagian muka. Kemudian Suryani mengalami perlukaan pada bagian leher dan pada bagian kepala sebagai akibat korban meninggal dunia. Setelah 10 hari melaksanakan penyelidikan, pencarian barang bukti dan tersangka, dari lokasi kejadian perkara kita mengamankan pakaian korban, kemudian ada kampak yang digunakan ataupun terletak di samping jenazah korban di TKP. Kemudian ada pakaian korban. Ini pakaian korban yang digunakan korban pada saat meninggal di rumah duka. Kemudian polisi dalam hal ini Satreskrim Polres Pancing bekerja sama dengan Polsek Pangean didukung oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Riau melaksanakan penyidikan terhadap pembunuhan tersebut. Diketahui beberapa barang milik dari korban tidak ada di tempat. Ada HP, kemudian kalung, dan sepeda motor. Berdasarkan penyelidikan dan informasi yang diperoleh saat interogasi pada beberapa orang saksi, maka diperolehlah tersangka atas nama R yang diamankan di Kecamatan Kuantan Mudik tadi malam kurang lebih pukul 23.45 menit. Dari tersangka pertama atas nama R kemudian mengembang kepada tersangka N dan A yang lokasinya adalah di Kecamatan Pangean. Dari tersangka R mengakui bahwa pada malam itu tanggal 26 malam tersangka sudah berada di sekitar TKP dan mengawasi kegiatan dari para korban sampai pada para korban tertidur, ditandai dengan lampu yang dimatikan. Kemudian tersangka memasuki rumah dari belakang halaman rumah duka, masuk lewat jendela. Ketika akan mengambil perhiasan dari Suryani, Suryani kemudian terbangun. Saat itu tersangka mengambil kampak dan mengayunkan kampaknya kepada Suryani. Demikian juga kepada ibu korban dilakukan hal sama sehingga kedua korban meninggal di tempat. Bahwa R dibawa oleh N ke TKP, jadi malam Selasa atau Senin malam. Kemudian N ini sempat bolak-balik di depan rumah TKP untuk memastikan situasi. Kemudian R turun dari motor yang
membawa N melalui jalan belakang dan mengendap di belakang halaman rumah kejadian perkara. Di situ menunggu korban dalam keadaan lengah ataupun tertidur. Untuk apakah si R dalam kondisi narkoba atau tidak, kita tidak bisa memastikan karena sudah 10 hari yang lalu. Tapi kalau sekarang sudah diperiksa. Kemudian motifnya si R ini punya niat awal ingin pinjam uang kepada korban Hasna dan Suryani, tapi berpikiran bahwa mungkin karena dia akan membayar hutang gade motornya ke tempat yang lain mungkin tidak diberikan, maka dia berpikiran gelap mata untuk melakukan pencurian. Awalnya pencurian, tapi karena situasi korban mengetahui keberadaan pelaku, maka tersangka gelap mata melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia. Baik, terima kasih. Kami mencoba menjawab pertanyaannya terkait masalah barang bukti sepeda motor. Begitu si tersangka kita amankan, kita langsung menanyakan barang-barang yang diambil dari TKP dan di mana saja barang itu berada. Dari keterangan daripada tersangka sendiri, inisial R, bahwa sepeda motor itu setelah melakukan perbuatan, sepeda motor itu dibawa dari TKP, kemudian singgah di rumah inisial N, dan dari rumah inisial N berangkat ke tempat pembuangan daripada sepeda motor. Di sanalah sepeda motor itu dijatuhkan ke dalam sungai. Yang kedua apa ya? Berdasarkan keterangan daripada tersangka, ketika tersangka memasuki rumah berusaha melakukan pencurian, ketika dia memegang gelang daripada korban S sendiri berteriak, sehingga si tersangka berlari ke belakang, kemudian mendapatkan kampak, lalu menggunakan kampak tersebut kepada korban.